Dunia seni tanah air kembali dilanda kabar duka. Setelah kehilangan sosok Rima Melati sebagai seniman yang mendalami karir di bidang seni peran pada akhir bulan Juni lalu. Kurang dari 2 minggu berselang, kepergian datang dari salah satu penyanyi legendaris ternama, yakni Bob Tutupoli. Kabar meninggalnya penyanyi yang akrab disapa Om Bob ini tersebar di sejumlah platform media sosial, khususnya dari rekan sesama musisi di tanah air. Menurut pemberitaan yang beredar, Bob menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa, 5 Juli 2022 dini hari di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Bukan kepergian mendadak, penyanyi yang memiliki nama asli Bobby Willem Tutupoli ini sebelumnya memang diketahui tengah menderita stroke dan kerap menjalani beberapa kali perawatan di rumah sakit. Hingga akhirnya di usia ke-82 tahun, kepergian Bob dikonfirmasi oleh sang istri, yakni Rosmayati Nasution, yang memberikan keterangannya secara tertulis. Sejak diberitakan, kabar kepergian Bob langsung mengundang ucapan bela sungkawa dari sejumlah musisi di tanah air, baik senior maupun musisi yang populer dan terbit di masa kini. Mulai dari pengamat musik Stanley Tulung, ADMS, hingga Rian The Massive, menuliskan ucapan duka dan kehilangan akan kepergian Bob. Memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata. Bukan tanpa alasan kepergian Bob mencuri banyak perhatian. Pasalnya, Bob sendiri merupakan salah satu musisi dan penyanyi legendaris yang dihormati di tanah air. Lahir pada tanggal 13 November 1939 di Surabaya. Selain penyanyi, Bob juga dikenal sebagai seorang aktor dan pembawa acara yang kerap memandu acara kuis di televisi Republik Indonesia. Bakat seni yang mengalir di darah Bob rupanya ia dapatkan dari kedua orang tua, di mana ayahnya adalah seorang pemain suling dan sang ibu adalah penyanyi gereja. Kegemarannya di dunia tarik suara dimulai saat Bob masih bersekolah. Ia bernyanyi untuk mendapatkan uang saku tambahan semasa SMA. Sejak SMA hingga berkuliah, Bob aktif bergabung dengan sejumlah band yang anggotanya juga kelak menjadi deretan musisi legendaris di Indonesia, mulai dari Bubi Chen, Laudy Item, Jack Lesmana, dan masih banyak lagi. Setelah bergabung dengan sejumlah band seperti Quartet Jazz dan Chen Brothers, ia kerap memenangi sejumlah kompetisi dan festival band atau musik dalam beberapa kali kesempatan. Ia juga aktif mengisi hiburan di berbagai acara dansa kalangan atas pada tempo dulu. Bermodalkan pengalaman tersebut, Bob memulai karir profesionalnya sebagai penyanyi dengan bergabung bersama Bill Saraki di band The Jazz Riders pada tahun 1960. Kemudian di tahun 1965, ia juga melakukan rekaman bersama musisi wanita Patty Bersaudara di Jakarta. Dalam perjalanannya, Bob telah melahirkan berbagai lagu hits yang populer di dunia musik tanah air. Beberapa judul lagu Bob yang terbilang sukses, diantaranya Tiada Maaf Bagimu, Tinggi Gunung Seribu Janji, Manis dan Sayang, dan masih banyak lagi. Di kalangan penikmat musik, Bob sendiri nyatanya mendapatkan julukan penyanyi 3 zaman. Bukan tanpa alasan hal ini diutarakan, lantaran sejak pertama kali berkarir di tahun 1960-an, 1980-an, bahkan hingga tahun 2000-an, lagu-lagunya selalu memiliki tempat tersendiri di hati penikmat musik dan tidak pernah lekang oleh zaman. Bicara mengenai lagu hits milik Bob Tutupoli, belum lengkap rasanya jika kita belum membahas Widuri. Lagu yang nyatanya membuat nama Bob semakin meroket dan populer hingga saat ini. Widuri adalah lagu ciptaan Slamet Adriadi, di mana sebenarnya bukan lagu utama yang ingin Bob sertakan dalam album self-titled Bob Tutupoli. Mengutip wawancara langsung Bob dengan Kompas di tahun 2019 silam, diceritakan bahwa dulunya Bob sudah memiliki 11 lagu yang siap disertakan dalam album yang dimaksud. Namun kemudian, datanglah Slamet yang meminta lagu buatannya agar dinyanyikan dan disertakan dalam album tersebut. Saat itu, teman-teman Bob disebut melarang dan mengatakan bahwa lagu Slamet pasti jelek. Namun hal tersebut justru membuat Bob merasa marah dan ingin mendengar karya dari Slamet. Akhirnya Bob mendengar lagu yang diciptakan Slamet dan bersama-sama memodifikasinya hingga terciptalah lagu Widuri. Singkat cerita, tidak disangka justru lagu Widuri yang menjadi tembang hits dan mengguli lagu lain yang awalnya diharapkan akan populer menurut Bob, yakni Kerinduan. Justru saat itu,
Untuk pertama kalinya dalam sejarah tanggal lagu Indonesia, ada 2 lagu dari penyanyi yang sama menempati peringkat teratas di posisi 1 dan 2. Setelahnya, lagu Iduri menjadi andalan ketika Bob melakukan tur ke berbagai negara. Berkat lagu tersebut, nama Bob Tutopoli dikenal hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Filipina. Bahkan pemain saksofon asal Amerika Serikat, Warren Hills, memoles ulang lagu tersebut saat berkolaborasi dengan Bruri Marantika.